Episode 86, Kontraksi. Nita masih melanjutkan gosipnya perihal Azam dan juga Firda. Wanita yang tengah hamil itu merasa ini suatu kabar yang membahagiakan karena mantan kekasihnya akhirnya bisa move on darinya. Jadi tuh, aku gak sengaja denger kalau Azam ngomong sama Firda kalau dia mau ngajakin cewek itu makan malam pas weekend nanti. Tapi Firda belum ngasih jawaban. Nah, di situ Azam mulai memegang tangan Firda kayak gini nih. Nita mempraktikkan dengan mengambil tangan Nathan, kemudian digenggamnya. Udah deh yang, gak usah bahas mereka. Biarin aja kalau emang mereka mau ada hubungan. Kan Azam juga udah tua. Akhirnya dia bisa dapat cewek sebaik Firda. Ucap Nathan menyela cerita sang istri. Is, kamu nyebelin banget sih. Aku kan seneng gitu lihat Azam udah bisa dapet cewek baik. Pengen aja cerita dengan apa yang aku lihat di kantor. Nita melengos. Nathan benar-benar berubah moodnya yang sedang asik bergosip ria. Tapi kesenangannya dipotong begitu saja oleh sang suami. Kenapa juga harus cerita tentang Azam? Kamu masih ada rasa sama dia? Nita melotot ketika mendengar ucapan suaminya. Siapa yang masih ada rasa? Aku tuh cuma ikut seneng. Dan itu gak ada hubungannya dengan rasa apa-apa. Ih, kok Nathan jadi nyebelin banget sih? Mode bumil ngambek dan calon ayah yang cemburuan mulai atraksi. Rara dan Aris melihat situasinya sudah tidak enak. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Nat, kita balik ke rumah dulu. Udah sore juga, gak baik buat bumil. Yuk yang. Aris langsung menarik tangan Rara lembut untuk segera keluar dari rumah tersebut. Meskipun sang empunya rumah belum menjawab ucapan mereka. Aduh, dasar pasangan labil. Gerutu Aris. Rara hanya tersenyum mendekati sang suami. Mereka saat ini sudah berada di dalam mobil perjalanan pulang ke rumah Rara. Ya, mereka memang masih tinggal di rumah yang cukup besar itu. Karena memang Rara tidak mau diajak pindah ke rumah sang suami. Padahal Aris sudah punya rumah sendiri dan juga sebuah apartemen mewah yang saat ini ia sewakan. Lumayan bisa buat penghasilan, kata Rara waktu itu. Rara yang menawarkan apartemen sang suami pada sahabatnya untuk disewa bulanan. Meskipun awalnya Aris menolak, tapi akhirnya dia luluh juga oleh bujuk rayu istrinya tercinta. Kalau mereka pasangan labil, terus kita pasangan apa? Tanya Rara akhirnya setelah dia diam beberapa menit. Aris menoleh ke arah sang istri, kemudian mencubit pipi tembem Rara. Kamu masih tanya kita ini pasangan apa ya? Aris terkekeh. Kita kan pasangan paling romantis sepanjang masa. Rara ingin memutar bola matanya jengah mendengar jawaban suaminya itu. Dasar somplak. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepat. Tidak terasa usia kandungan Rara dan Nita sudah sama-sama memasuki usia 9 bulan. Hari perkiraan lahir Nita bahkan seminggu lagi. Tapi Nathan malah sedang sibuk-sibuknya bekerja. Banyak tawaran kerjasama dengan perusahaan milik Nathan. Bahkan dari luar negeri juga banyak tawaran yang sangat menggiurkan. Perkembangannya benar-benar maju pesat. Bahkan sudah bisa bersaing dengan perusahaan besar di Indonesia saat ini. Nathan benar-benar kewalahan dan tidak bisa istirahat dengan baik. Mungkinkah ini yang dimenamakan rezeki dari seorang istri yang selalu mendoakan suaminya? Tapi karena hal itu pula, Nathan jadi sering lembur dan tidak bisa memperhatikan Nita semaksimal mungkin. Ya, meskipun masih perhatian, tapi mungkin tidak seperti dulu yang masih memiliki waktu luang yang cukup banyak untuk sang istri. Aduh, kenapa perutku mulus terus? Ngeri banget ini. Gumam Nita gelisah. Sejak semalam, dia merasa perutnya yang seperti kontraksi. Bolak-balik ke kamar mandi dan juga terkadang terasa sangat sakit. Sekarang masih jam 3 pagi, tapi Nita sama sekali tidak bisa tidur. Au, sakit banget. Nita merintih sambil menatap suaminya yang tidur begitu lelap di sampingnya. Nathan terlihat sangat lelah, bahkan raut wajahnya saat tidur seperti ini sudah terlihat begitu lelap dan nyaman. Nita benar-benar tidak tega untuk membangunkannya. Aduh, masa iya aku udah mau lahiran? Kan HPL-nya masih seminggu lagi. Tapi kenapa ini sakit banget? Dahi Nita sudah berkeringat dingin. Rasa di perutnya terkadang sangat sakit, tapi terkadang tidak terlalu. Nathan terbangun ketika mendengar rintihan Nita yang sejak tadi mengusik tidurnya. Sayang, kamu kenapa? Apa perutnya sakit?
Nathan langsung bangkit duduk dan mengelus sang istri. "Ah!" Nathan semakin panik ketika melihat Nita berteriak seperti itu. "Ayo ke rumah sakit sayang." Nathan langsung bangkit dan menggendong Nita untuk dibawa ke rumah sakit. "Biksum, tolong bawa barang-barang nyonya yang ada di tes warna pink. Pak Sobri, tolong siapkan mobil," teriak Nathan. "Baik tuan." Biksum yang memang sudah bangun langsung bergegas menuju kamar majikannya dan menyiapkan barang-barang keperluan Nita yang memang sepertinya akan lahiran. Nathan memang sangat panik, tapi dia tidak boleh terlihat gelisah karena biar bagaimanapun dia sudah sangat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kelahiran sang istri. "Tarik nafas dalam-dalam sayang," ucap Nathan ikut memberikan instruksi pada sang istri. Tangannya terus menggenggam tangan Nita sejak tadi untuk memberikan dukungan. Nita sudah pembukaan 10 dan sekarang sudah mulai mengejan karena babynya akan segera lahir. Nita benar-benar terlihat sangat kuat. Dengan beberapa kali mengejan, akhirnya terdengar suara bayi yang menggema di ruangan ini. Setelah beberapa menit terdengar suara tangisan yang kedua. "Sayang, putra putri kita sudah lahir," seru Nathan meneteskan air matanya. Dia benar-benar terharu, sudah bisa melewati semua ini dengan ketegangan yang luar biasa. Nathan langsung mendekap babynya. Setelah dibersihkan dan mengazaninya, selagi Nita juga masih diberi penanganan oleh dokter dan perawat. Kedua orang tua Nathan juga sudah di perjalanan menuju rumah sakit setelah diberi kabar kalau menantunya melahirkan. "Sayang, kenapa semua mirip sekali sama kamu?" ujar Nita saat sudah selesai dipindahkan di ruang perawatan. Dan saat ini tengah memberikan sang putra ASI. "Iya dong, harus seperti aku. Kan yang udah berusaha nyetak bibitnya aku." Nathan benar-benar merasa bahagia. "Ih, aku kan yang udah ngandung dan juga lahirin. Tapi kenapa gak mirip aku aja sih? Ntar Dede gak percaya kalau aku mamanya gimana." Nita mengerucutkan bibirnya. "Ya enggak lah, kamu adalah mama yang hebat. Pasti Dedek bangga banget punya mama yang tangguh seperti kamu sayang." "Namanya siapa?" tanya Nita. "Kalau aku belum kepikiran," lanjutnya. Nathan dan Nita merasa sangat bahagia dengan kelahiran twins baby secara normal. Si cantik dan si tampan yang saat ini tengah digendong oleh Nathan dan juga Rara. Kebahagiaan jelas terpancar dari wajah Nita dan Nathan. Tidak henti-hentinya senyum mereka yang nampak di wajah mereka. "Ganteng banget sih. Mudah-mudahan calon putraku seganteng baby Vero ya," ujar Rara gemas mencium pipi baby boy yang baru berusia beberapa jam itu, mengajak bayi yang masih merah itu untuk bicara. Aris mendekat ke arah sang istri dan melihat keponakannya yang tampan itu. "Ya jelas ganteng dong, calon baby boyku kan dari bibit unggul. Lihat bapaknya aja udah ganteng gini, apalagi dipadu sama istri yang sangat cantik. Nanti gak kalah gantengnya sama baby Vero." Masih suka menyembuhkan diri calon bapak satu ini. Nathan memutar bola matanya malas. Dia memberikan baby girlnya yang sepertinya sudah haus karena memang sudah saatnya diberi ASI. "Uluh, putri bunda udah haus. Sini sayang, mimi dulu ya." Nita mengambil putrinya dari dekapan sang ayah. "Bre, lo keluar sono. Istri gue mau nyusuin," ucap Nathan memandang sahabatnya dan menggerakkan dagu ke arah pintu guna menyuruh Aris keluar. "Yalah bre, gue gak bakalan ileran juga. Udah punya bini yang tiada duanya." Rara langsung menginjak kaki sang suami yang bicara asal. Memang dasarnya, dua pria dewasa ini kalau sudah saling melempar candaan tidak tanggung-tanggung bisa bikin para istri sakit kepala. "Aduh sayang, kok kakiku diinjak sih?" Aris mengeluh dengan mode manja. "Udah sana, nanti kalau nggak digituin bisa drama kalian. Biar aku di sini sambil nunggu baby Vera selesai nyusu," jawab Rara yang juga mengusir Nathan dari ruangan tersebut. Nita sudah fokus menyusui baby girl yang diberi nama Vera Putri Gabriel dan sang putri yang bernama Vero Narendra Gabriel masih terlelap di gendongan tantenya. "Cucuku." Pintu kamar terbuka dan terlihat kedua paruh bayi yang masuk ke dalam kamar rawat tersebut yang tidak lain adalah papa dan mama mertua Nita. Keduanya membawa beberapa paper bag berisi buah-buahan dan makanan untuk makan siang. Setelah Nita melahirkan, kedua mertuanya itu juga ikut menjaganya dan baru keluar untuk bertemu dengan klien penting. Tapi setelah urusan mereka selesai,
Mereka berjanji akan kembali lagi menjenguk Nita dan kedua cucunya. Mama, Papa, istirahat di rumah saja. Udah ada Rara sama Bang Aris di sini, ucap Nita. Siang Om, Tante, sapa Rara ketika melihat Sarah berjalan ke arahnya. Siang juga, Ra. Sebentar lagi kamu juga memasuki HPL kan? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Terima kasih Tante, jawab Rara tersenyum. Dia juga sudah tidak sabar ingin segera melihat calon babynya yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki. Cucu Oma, sayang, sini ikut Oma ya. Sarah mengambil alih Vero yang tengah digendong Rara. Ibu dari Nathan itu benar-benar menantikan cucu pertama mereka ini. Selama pernikahan putra semata wayangnya ini, Sarah sangat bersyukur bisa melihat Nathan dan Nita bersama kembali, bersatu dalam ikatan pernikahan untuk yang kedua kalinya. Sejak dulu, Mama selalu menantikan kehadiran cucu darimu dan Nathan. Nak, ternyata Tuhan mengabulkan doa-doa Mama. Kamu tahu sayang, Mamamu menitipkan kamu pada Tante waktu itu. Karena saat itu Rara sudah menikah dan putri mereka satu-satunya belum memiliki pendamping. Akhirnya, kamulah yang dijodohkan dengan Nathan, ujar Sarah mengingat masa lalu. Terima kasih Mama, Papa. Nita sangat beruntung bisa menjadi menantu Papa dan Mama kembali, jawab Nita mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Dia memang sangat bersyukur bisa mendapatkan mertua yang sangat menyayanginya. Seminggu sudah baby Vero dan baby Vera lahir di dunia. Hari ini baru saja diadakan akikah untuk kedua baby Nathan dan Nita tersebut. Banyak tamu yang hadir dalam acara tasyakuran tersebut. Nathan dan Nita tidak henti-hentinya mendapatkan selamat dari sahabat, keluarga, kolega, dan para tamu yang berprofesi sebagai dokter dari rumah sakit. Sayang, lihat arah jarum, jam 9. Bisik Nita pada suaminya. Ada apa? Nathan mengikuti petunjuk sang istri dan melihat seorang wanita dan pria yang sangat dia kenal sedang menuju ke arahnya. Dengan senyum malu-malu yang tergambar jelas di raut wajah keduanya. Selamat atas kelahiran putra dan putrinya Pak Nathan dan Ibu Nita, ujar sang tamu pria yang tidak lain adalah Azam. Mantan kekasih Nita itu menyalami atasan dan juga istrinya, wanita yang dulu pernah ia sia-siakan. Terima kasih Azam, jawab keduanya kompak. Bu Nita, ini ada hadiah untuk twin babynya. Selamat ya atas kehadirannya Bu Nita, ucap seorang wanita yang tadi datang bersama Azam yang tidak lain adalah Firda. Terima kasih Firda, jawab Nathan. Terima kasih ya. Jadi kalian ini beneran ada hubungan kan? Tanya Nita to the point sambil menatap keduanya bergantian. Azam salah tingkah dan Firda menunduk malu-malu. Doakan saja, bulan depan rencananya saya mau melamar Firda, Azam yang menjawab. Bersambung.